Welcome back to podcast. Wuih, Balik asik. lagi. Ya. Baik, apa kabar men? Lu lagi. Lu lagi seperti biasa. Baik. Lu gimana, men? Sehat, gue juga sehat. Gua udah mulai agak bosen parah sih di rumah, bro. Sama gue juga men. Ya. Lihat aja nih rambut gue, Kenapa? panjang. Lagi gua, bro. Lu kayak pakai helm. Tapi ada hal yang menarik tau, men. Apa yang Gue melihat bahwa ya pasti selama kita WFH pengguna sosial media itu jauh lebih banyak yang meningkat, jauh Pasti. lebih meningkat. Pasti dan banyak juga yang jadi mendadak jadi selebgram. Nah ya kan, gue pengen tahu juga nih, mungkin ada sebagian dari teman-teman juga ya, men. Aduh pak, kayak gue pengen jadi selebgram nih, tapi caranya nggak ngerti nih gimana. Nah, Mengkomunikasikan diri, nah itu kan penting banget kan. nah kemarin kan juga banyak banget tuh yang nanya tentang strategi communications di Ah UMN. benar. Nah, buat kalian nih yang bingung, please nonton ini sampai nanti di tengah-tengah ya kan, Yes. penjelasannya. Kita langsung panggilin aja Siapa tamu tuh? kita kali Siapa ini. Beliau adalah Bagus Kaprodi sih, Pak. Strategy Communications. Benar. Nah, dia akan jelasin tentang personal branding, tentang ilmu komunikasi. Jadi buat yang masih ngawang-ngawang, komunikasi itu apa sih? Apa yang dipelajari nanti Yes. gimana ke depannya? Bisa jadi selebgram nggak sih? Ya, apa hubungannya strategi communication sama selebgram itu? Nah, nanti langsung aja Yes. kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Inko Hari Perdana. Yes, kita biasa manggilnya Pak Inko. Pak ya. Inko, Pak Inco. Oke. Nah, beliau Kaprodi Strategy Communication, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita panggilin Pak Inko. Oke. Oke, Pak, sudah kedatangan kita. Yoi, Pagi. ini master nih. Master nih. Master komunikasi. Dosennya Aja. kayak Pak. Langsung Ya, aja. Langsung aja. Selamat pagi, Pak Inko. Terima kasih Selamat sudah pagi. datang. Aduh, nah ini Kevas agak gugup dikit, Pak. Maaf, Pak. Saya gugup. Aduh, Pak sehat, Pak. Sehat ya, Pak ya? Sehat, puji Tuhan. Keluarga juga sehat ya, Pak ya? Walaupun WFH sudah hampir 3 bulan nih. Oh iya iya. Iya, Di rumah terus berarti ya Pak ya? di rumah saja ngikutin pemerintah. Nah, ini. Ini mantep nih. Kevas juga ngikutin pemerintah, kita semua ngikutin Iya. pemerintah. Dan sekarang Kevas yang sakit, Pak. Pikirannya sakit, Iya, Pak. mental kamu sakit. Oke, langsung aja. Pak. Nah, gua dulu nih. Lu dulu deh. Ya udah. Pak, kalau untuk komunikasi di ilmu di UMN ini sebenarnya fokusnya kemana sih Pak? Untuk fokus prodi ilmu komunikasi ini? Ini dari fakultas atau prodi nih? Dari Karena- prodi. Oke. Mm-mm. Karena gini, kebanyakan kalau kita bicara kampus lain dulu ya. Kampus lain terutama di kampus negeri, sebenarnya ilmu komunikasi itu seringkali ada di bawah fisik. Iya. Jadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Banyak juga yang melesetin jadi fakultas ilmu santet dan ilmu PNS. Angkatan tua banget kita, Pak. Iya. Jadi banyak yang melesetin jadi itu. Nah, kendalanya kalau ada di bawah FISIP, tentu ada prodi-prodi lain yang di luar keilmuan komunikasi. Betul. Nah, tapi kalau di UMN itu kita udah di bawah FIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi memang secara spesifik prodi-prodi yang ada di dalamnya itu sudah merujuk atau fokus kepada bidang-bidang ilmu komunikasi. Kita ada dua, ada prodi jurnalistik dan prodi ilmu komunikasi, atau kalau di website kita lihatnya prodi strategi communication. Betul. Nah, ini udah ada dari awal UMN ada sih tahun 2007. Kalau prodi jurnalistik sendiri itu baru mulai ada tahun 2016 gitu. Nah, kalau di prodi strategi communication ya fokusnya sebenarnya seperti namanya, kita fokusnya ke komunikasi strategis, karena kan UMN walaupun secara lokasi ada di Serpong, di daerah di Provinsi Banten, tapi kita kan dekat sama ibu kota, jadi aktivitas bisnis gitu ya itu sebenarnya nggak jauh dari Jakarta juga. Dan kalau lihat di daerah BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, itu kan sekarang udah jadi banyak sentra-sentra bisnis kecil ya, Betul. yang menjadi kota satelit. Jadi sebenarnya juga kita fokuskan ke sana sih, ke komunikasi strategis yang nanti akan supporting untuk bisnis-bisnis yang ada bukan hanya di Jakarta tapi di seputar Tangerang Raya ini. Pak, gini kan soalnya banyak nih Pak anak-anak yang mikir ilmu komunikasi itu nanti kerjanya jadi presenter, nanti kerjanya yang berhubungan sama ngomong-ngomong aja gitu.
Lalu apa hubungannya sama sentra bisnis? Apa hubungannya sama bisnis nih Pak? Mumpung sama pakarnya si Pak Info, langsung mungkin dijelasin nih ke anak-anak yang belum ngerti sebenarnya ilmu komunikasi, strategi communications tuh apa hubungannya sama bisnis gitu Pak? Oke. Kita tuh punya dua konsentrasi, corporate communication sama marketing communication. Sebenarnya simpelnya gini, setiap orang bisnis, baik itu perusahaan, jasa, produk, itu kan harus mengkomunikasikan dari bisnisnya itu ke publik, ke stakeholders, ke target audience gitu. Nah, itu sebenarnya sih masuknya ke arah sana. Nah, setiap adanya kompetisi pasti harus si perusahaan ini pasti harus mengkomunikasikan produknya, mengkomunikasikan jasanya. Kalau sebuah perusahaan nggak ada kompetisi, baru misalkan sebagai contoh gitu ya, saya ambil gampang deh, di Indonesia itu ada yang namanya PLN. Betul. Nah, PLN itu kan perusahaan negara, dan orang suka nggak suka harus beli listrik sama mereka. Sekarang mereka nggak punya kompetitor gitu ya. Artinya sebenarnya mereka secara kompetisi nggak ada. Beda sama misalkan Pertamina walaupun perusahaan negara dulu nggak punya kompetitor. Sekarang ada Shell, ada BP, ada BP, terus ada Vivo dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada kompetisi. Nah, sehingga kalau kompetisi salah satu syaratnya adalah mereka harus mampu mengkomunikasikan bagaimana keunggulan produknya, bagaimana kelebihan jasanya ke publik yang melalui aktivitas komunikasi pemasaran dan aktivitas juga corporate communication itu. Keren banget. Terjawab ya. Jadi tuh bukan, kalau ngomongin komunikasi bukan cuma tentang jadi presenter, bukan cuma jadi kayak kita nih yang lawak-lawak, tapi benar-benar mengkomunikasikan perusahaan gitu ya Pak ya. Strategi komunikasi perusahaan ke halayaknya ya Pak ya. Sebenarnya nggak harus secara corporate sih, karena kalau dibilang tentang komunikasi setiap orang individu ya, balik lagi itu kan juga harus punya positioning. Let's say misalkan ada yang namanya personal branding, gitu ya. Simple deh, komunikasi itu lagi-lagi deket sama kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalkan Evas sama Andri nih, itu punya naksir cewek yang sama. Naksir cewek yang sama. Satu selera nih, satu tipe gitu kan. Nah, contohnya kan ya Pak ya. Contohnya. Nah, artinya sebenarnya kan sebelum supaya bisa, nggak mungkin dong dua-duanya diterima gitu kan. Pasti kan salah satu nih. Untuk itu ada namanya kompetisi. Nah, gimana Evas bisa ngebedain dari Mas Andri, atau sebaliknya Mas Andri gimana sih supaya dikenal sebagai sosok yang beda dari Evas. Nah, itu masing-masing punya kekuatan, punya cara bagaimana mengkomunikasikan itu. Masing-masing tentu punya caranya nih. Yang satu gimana, Kalau dua-duanya sama aja, ya gimana dong gitu. Ada perbedaan gitu. Nah, nanti disesuaikan lagi sama targetnya ini, si cewek ini lebih seneng yang bad boy, atau yang cowok baik-baik, atau yang cowok misalkan pebisnis, atau cowok yang rockstar atau apa kayak gitu. Nah, itu yang namanya personal branding. Itu juga yang diajarkan di prodi kita sih sebenarnya. Positioning branding. Itu dia. Ya Pak, keren banget. Pak, sebenarnya kan mungkin masih belum kebayang banget nih Pak, kalau kegiatan konkretnya. Kalau tadi kan Bapak contohin misalnya positioning Andri itu kemana sih, misalnya cowok apa. Nah, kalau di perusahaan mungkin contoh konkretnya, yang contohnya aja Pak, apa sih yang perusahaan biasanya lakuin untuk ngegambarin misalnya ada apa gitu Pak? Sebenarnya saya nggak mau langsung masuk ke corporate, ke perusahaan itu kan udah apa ya, mungkin kalau anak-anak Gen Z ini rata-rata sekarang masih pada SMA, betul. Mungkin apa sih perusahaan gitu, bisnis gitu kan, satu yang ngawang-ngawang gitu. Simple deh, semua anak-anak sekarang tuh pengen jadi YouTuber bener nggak? Pengen jadi selebgram, pengen jadi aktivis online gitu, atau apapun itulah ya. Nah, simpelnya adalah yang mau jadi YouTubers tuh bukan satu orang, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, banyak banget. Nah, pada saat dia mau jadi YouTubers mesti ngambil genre dulu nih. Mau jadi apa? Oh, mau masuk ke game, masuk ke e-sport gitu ya, atau dia mau masuk misalkan ke yang konyol-konyolan,
atau mau masuk yang ke percintaan, atau mau masuk yang prank dan sebagainya. Itu ada genrenya. Nah, tapi di genre itu saja kompetisinya banyak. Nah, untuk itu harus punya ilmu nih, gimana membedakan satu YouTubers dengan YouTubers lainnya. Misalkan umpamanya yang komika deh gitu ya, komika satu yang komika lainnya. Nah, harus punya karakteristik, mesti punya positioning yang kuat. Kalau enggak, ya sama aja. Apa bedanya dia dia dengan YouTubers yang lain. Nah, itu kita belajar dari hal-hal simpel seperti itu sebenarnya. Nanti baru kalau memang udah istilahnya yang simpel-simpel seperti itu udah cukup paham, baru diangkat apa sih bedanya produk, misalkan kecap ABC dengan kecap Bango dengan kecap SH. Itu baru masuk ke corporate, baru masuk ke level produk. Nah, kalau udah level produk baru nanti naik lagi ke level corporate, misalkan apa sih bedanya Unilever sama Nestle sama P&G seperti itu. Jadi harusnya sih dimulai dari yang simpel-simpel dulu. Ada layernya ya? Ada, iya seperti itu. Ini membuka wawasan banget ya buat anak-anak yang mungkin belum paham gitu. Jadi nggak sementara instan doang. Oh, ceritanya mau jadi apa YouTuber ya? YouTuber semua orang bisa jadi YouTuber ya Pak ya. Tapi ilmunya ya dari. Nah, kayak anak saya misalkan, kamu mau jadi apa gitu? Mau jadi gamers, oke. Kalau jadi gamers apa aja yang perlu dipersiapin? Itu kan salah satu profesi juga yang sebenarnya sekarang bisa diangkat, gitu ya. Artinya dan itu butuh preparation, butuh persiapan yang matang. Kalau kita lihat misalkan Atta Halilintar atau Ria Ricis itu pada suka ya gitu ya. Tapi di balik itu ada kerja keras kok, ada tim yang support dia gitu. Nah, untuk manage itu kita tuh ada malah mata kuliahnya, mata kuliah campaign for people and politics. Jadi bagaimana mengkampanyekan people, mengkampanyekan orang, gitu. Dan misalkan umpamanya simpel deh, ada temen di SMA gitu ya, ada gue nggak bisa main alat musik, tapi gue punya temen yang ngeband dan ngebandnya jago. Karena gue nggak bisa alat musik, gue dijadiin manajer, misalkan kayak gitu. Gimana sih memanage grup band ini? Nah itu. Sesimpel itu kok sebenarnya yang dekat dengan anak-anak muda sekarang gitu. Memanage dan nge-brandingin si anak band ini juga berarti kan. Gimana apa yang bedanya dia nggak usah istilahnya bisa boys band gaya Korea atau misalkan rock band rockstar atau apa gitu ya. Tapi yang membedakan satu sama lain dengan band, kalau ada pensi misalkan dia harus ngapain nih? Kalau ada pensi misalkan di SMA mana, apa yang harus disiapin? Karena dia manajer mungkin levelnya belum terlalu komersial ya, belum ngatur jadwal segala macam. Tapi apa sih, misalkan umpamanya dress up, apa sih yang membedakan antara tampilan si anak band ini dengan band lainnya, gitu ya. Misalkan kalau umpamanya band lainnya itu madep ke depan, dibikinlah madep ke belakang supaya nggak pernah kelihatan, gitu, supaya orang penasaran, gitu. Nah kayak gitu-gitu yang sebenarnya itu yang dicari yang simpel-simpel gitu loh. Jadi teman-teman ini tuh nggak terbatas di corporate aja. Ini benar-benar luas, dunia komunikasi ini luas. Mau personal branding, mau yang grup branding tadi juga itu semuanya juga bisa dibahas juga ya Pak. Dan berarti secara garis besar bahwa branding dan tadi campaign dan politik. People and politics. People and politics itu masuk ke kurikulum juga ya? Iya ada di semester 6 ya. Nah, tadi kurikulum kita udah bahas, fokus prodi juga kita udah bahas juga. Dan yang paling penting nih Pak, pasti bagi kita yang Pak, sertifikasi Pak untuk mahasiswa. Boleh ceritain Pak sedikit Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk sertifikasi kita tuh baru sekitar 3 tahun ya. Baru kita sekitar 3 tahun kita bekerja sama dengan satu lembaga sertifikasi LSPPR, lembaga sertifikasi profesi public relations. Kita menyediakan dua jenis saat ini 2 jenis, junior media relations sama junior public relations. Dan ini di luar kurikulum. Jadi sebenarnya ini adalah jadi salah satu pilihan saat ini ya, masih jadi pilihan. Mahasiswa mengambil sebelum dia wisuda gitu. Memang tidak wajib sih semua mengambil saat ini, tapi kedepannya rencananya akan jadi include lah, jadi paketannya untuk mahasiswa kayak gitu. Nah kemarin itu ya masih sekitar 20% yang ngambil sertifikasi ini, dan ini yang ngeluarin bukan dari lembaga sertifikasi itu, bukan dari UMN juga, tapi yang ngeluarin dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi negara yang ngeluarin, ada logo Garudanya dan berlaku di Asia Tenggara.
Itu kalau wisuda juga disebutin tuh. Disebutin. Iya. Ada beberapa yang dapat kemarin. Iya, kemarin Iya. Kita sempat, ya saya tertanya sih sama Kevas juga waktu kita jadi panitia. Pas ini kok ada komanya juga, maksudnya ada tambahan gelarnya. Kevas bilang ini dari profesi dari SC katanya. Iya, betul. Bangga juga sih. Jadi nanti ya kalau memang kan sekarang kan salah satu selain kalau di BUMN ya secara universitas itu kan juga mesti pakai tes TOEIC ya. Yes, Jadi betul. kalau mau lulus kan juga minimal bahasa Inggrisnya punya skill yang ada standarnya lah Yes. gitu. Nah artinya sebenarnya udah nggak usah kesulitan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Bisa kerja di Singapura, bisa kerja di Malaysia, di Vietnam bahkan misalkan gitu ya, mereka butuh tuh di Vietnam kan lagi banyak banget nyari orang Indonesia yang dari sisi komunikasi itu gitu. Jadi yang tadi sertifikasi profesi itu bisa kepake karena berlaku di wilayah ASEAN. Loh, berarti profesinya itu tarafnya internasional dong ya? Masih ASEAN, regional ASEAN, sih, masih regional ASEAN. ya ASEAN ya. Ya di luar Indonesia pun itu juga udah tingkatannya. Iya, karena sertifikasi profesi dari negara lain di ASEAN juga diakui di Indonesia. Cool. Karena kita ada agreement kan dengan masyarakat ekonomi ASEAN itu. Jadi misalkan orang Filipina mau jadi guru atau dosen di sini selama dia punya berbekal sertifikasi tertentu gitu ya, boleh itu diakui oleh pemerintah Indonesia. Sama juga seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu diakui untuk digunakan di luar negeri. Pak, kalau mau balikin lagi nih Pak ke UMN balik lagi. Sebenarnya tuh banyak anak Pak yang nanya, kok kayaknya seru gitu ya di ilmu komunikasi, tapi saya pendiam. Tapi anaknya pendiam. Sebenarnya bisa nggak Pak? Nah, ini sebenarnya kesalahannya banyak orang ya berpikir yang namanya komunikasi itu harus lisan. Iya, benar. Gitu. Itu dia. Padahal sebenarnya kuncinya menurut saya gitu ya. Justru kalau mau masuk ke komunikasi itu bukan orang yang pintar ngomong, tapi orang yang pintar nulis lebih enak. Ya. Gitu. Wow. Jadi daripada orang yang pintar ngomong, karena cuma ada satu mata kuliah yang ngomong-ngomong, nama mata kuliah itu public speaking, cuma itu aja. Tapi yang lain rata-rata kemampuan skillnya lebih ke arah skill nulis yang dilatih, gitu. Oke. Jadi ya tadi saya bilang kalau mau masuk komunikasi justru yang dilatih anak sekarang ini kan senang tuh media sosial, Betul, gitu ya. benar. Gimana sih compositing foto, lalu kemudian bikin quote dibuat di IG, lalu kemudian bikin konten untuk di YouTube segala macam, ya itu nanti model-model kayak gitu diajarin. Kan itu juga banyak nulisnya. Gimana bikin caption menarik. Iya. Iya. Baru mau nanya, gimana sama industri 4.0 ini, 4.0 ini jelasin. Baru langsung jelasin. Oke, kan kalau misalnya kita jadi mungkin anaknya Pak Enko atau anak didik Pak Enko jadi selebgram, lu nih misalnya jadi selebgram, Waduh. dapat endorsan, suruh makan kastengel atau biar orang tertarik gimana? Nah, coba? Nah ini captionnya orang sama- Telkom juga kan pasti. Iya. Set keren banget. Ya terus terang sih anak-anak sekarang ini punya banyak. Saya tuh kadang-kadang ngiri sama anak sekarang. Fasilitasnya semuanya ada. Betul. Ya, Infrastrukturnya ada, Betul, gitu ya. betul. Jadi justru kalau mau dimanfaatin, tinggal nyari aja sumber yang bisa dipercaya. Orang yang ngajarinnya bener gitu ya, jadi semua. Karena semua udah ada fasilitasnya. Beda sama zaman Bapak dulu ya Pak ya? Ya, jangan dibanding. Kamu ngomong gitu. Oke, Pak, next Pak. Mungkin ini juga bagi kita sebagai marketing juga. Sistem pembelajaran di SC itu seperti apa ya Pak? Strategi communication Pak. Kita pernah ada kerjasama dengan jurusan lain Pak, misalnya DKV yang produk desain segala Iya. macam. Ada nggak sih, Pak? Intinya sih kalau kita itu membangun semangat kolaborasi, lulusan itu ketika nanti lulusan komunikasi ketika masuk ke industri kan kerjanya nggak cuma sama orang komunikasi. Iya, betul. Mungkin bosnya dia ke orang komunikasi. Tapi ketika nanti klien bisa aja orang marketing. Yes. Ketika dia masuk ke tim kreatif, ketemu sama orang DKV atau ketemu sama government dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya udah mulai diajarin gimana bisa belajar berkolaborasi dengan dengan pihak-pihak lain. Sehingga dalam sisi pengajaran sebenarnya ini sih menurut saya ya, UMN itu saat ini menjadi satu-satunya yang mengembangkan sistem pembelajaran kolaboratif. Jadi kita punya ruangan yang benar-benar disusun
bukan kayak kuliah zaman dulu. Kalau kuliah zaman dulu dosen di depan, semua mahasiswa menghadap ke dosen kayak seminar gitu ya, dosennya ngomong lama sampai mahasiswanya tidur. Saya dulu juga gitu. Aduh, dosen lama banget sih ngomong. Bukan gitu. saya Pak. Saya tuh dulu juga masih kuliah begitu kan, sebel. Iya. Dosennya udah ya mohon maaf gitu ya, dosennya udah uzur gitu, udah sepuh gitu kan. Kalau ngomong kadang-kadang dia juga udah males bangun dari kursi, dari kursi duduk ngomong 2,5 jam bos, gila ngabisin dengerin orang tua ngomong 2,5 jam gitu kan gitu. Nah capek gitu loh, mahasiswa nggak bisa dengan gaya-gaya modelnya gitu. Nah UMN mulai tahun 2016-2017 kita mulai ngembangin kelas kolaboratif. Dalam satu kelas itu kita bagi kelompok-kelompok, dosen tuh nggak cuma ngomong, jadi dosen ngeliatin orang satu tim ini sekitar 4-5 orang itu dikasih case study tugas. Nah mereka ngerjain sendiri. Nah itu model kelasnya udah dibentuk, ada 8 komputer, 8 display, kemudian mereka boleh buka internet, boleh buka HP. Nah problemnya adalah anak-anak sekarang itu kalau lepas dari HP stres. Kayak apa sih? Kayak satpam Pak. Gitu. Megang HP gitu. Jadi daripada masuk kelas dilarang pegang HP, mendingan itu HP dipegang tapi buat belajar. Kalau saya gitu. Setuju Pak. Jadi kalau di sekolah itu SMA mungkin ya kan, karena mungkin yang lihat anak-anak SMA di SMA HP dilarang sama guru. Kalau di UMN boleh, justru dipakai nanti buat belajar gimana sih manfaatin HP. Ada tersambung sama koneksi internet, case study, lalu kemudian mereka brainstorming di situ, mereka bisa diskusi dengan teman-temannya, belajar gimana saling menghargai ide satu sama lain, saling membangun idenya. Lebih banyak kotak lebih bagus sih. Iya. Dan satu lagi Pak, ini kita bikin penasaran juga. Tempo hari kita waktu pertama kali syuting podcast ini, kita minjem labnya Kolabo Hub. Nah itu kan salah satu lab baru juga ya Pak ya di kita ya Pak. Tapi baru ada yang buat podcast itu yang suaranya buset, keren banget. Kita ya sampai terkejut, terheran-heran. Terus ada lab green screen ya? Iya, lab green screen, terus ada ini apa namanya FGD. Ya, FGD. Boleh Pak jelasin Pak itu gunanya untuk apa nanti ke depannya? Dan mungkin ada fasilitas baru yang belum kita bahkan kita belum tahu. Soalnya kita tahu nih Pak itu visioner. Iya. Iya Pak. Soalnya waktu itu ya, pas kita disampaikan kok nanti kita mau bikin ini gini. Tahu-tahu udah jadi. Udah ada aja. Sekarang kalau saya sih gini, kuliah kan makin kesini makin mahal. Terus terang aja gitu. Kuliah makin mahal. Kalau mahalnya itu kemudian kita nggak balikin ke mahasiswa dalam bentuk fasilitas, kasihan mahasiswa. Nah, UMN ini salah satu kan sebenarnya kelebihannya adalah nggak jauh dari Jakarta, dari industri. Industri itu butuh banyak hal yang mahasiswa tuh yang langsung siap pakai, langsung siap kerja. Jadi ketika masuk nggak diajarin lagi. langsung. Iya. Nah, makanya sebenarnya simpelnya apa yang dicoba untuk dibuat oleh fakultas gitu ya, oleh prodi, itu adalah bagaimana bentuk simulasi dari industri. Jadi kalau di industri misalkan lagi rame nih, misalkan teman-teman gimana sih bikin podcast, bikin jingle untuk iklan, ya kita sediain, kita bikin simulasinya, gitu. Terus misalkan gimana sih bikin untuk bikin konten-konten yang menggunakan green screen gitu ya, kita bikin simulasinya, gitu. Kan kalau umpamanya nanti kerja udah langsung bikin dong konten untuk produk gue nih gitu, atau untuk misalkan untuk bikin untuk di channel IGTV atau apa gitu ya, udah mereka udah biasa tuh bikin gitu ya. Atau misalkan disuruh cari sama bosnya, lo bikin FGD dong. Nah kalau anak lain FGD cuma baca di buku tuh, FGD adalah gini. Nah kalau di kita udah simulasiin aja gitu, kita bikin ruangannya, kita bikin langsung. Nah itu pakai standar perusahaan riset tuh bikinnya gitu. Jadi emang kita bikin ada one way mirror yang ada observer dari ruangan lain terus itu. Oke, berarti lanjut ke prestasi prodi Pak. Gimana nih Pak? Sampai sejauh ini prestasinya gimana di Ilkom di UMN ini? Kalau prestasi dilihat dari mana ya, tapi sebenarnya
Kalau kita secara akreditasi kan sudah A, Benar Pak. gitu. Dan ini bukan hanya prodinya, tapi institusi. Yes. Institusi UMN waktu itu 10 tahun ya, 10 tahun 10 tahun, Pak. itu dapat A. Itu nggak banyak, dikit banget institusi yang secara 10 tahun udah dapat akreditasi secara A. Di prodi Ilkom tahun 2016 itu dapat akreditasi juga A nilainya, dan itu juga nggak banyak gitu ya. Kalau dibilang prestasi, itu buat saya jadi salah satu prestasi. Iya, betul. Dan ketika waktu itu muncul prodi jurnalistik, itu sebenarnya adalah pecahan ya, lahir dari prodi ilmu komunikasi. Dulu hanya konsentrasi jurusan, kemudian jadi prodi sendiri. Nah itu juga di Pulau Jawa hanya ada 3, salah satunya UMN. Yang terakreditasi. Bukan, yang memiliki prodi jurnalistik. Spesifik jurnalistik, karena jurnalistik rata-rata masih ada di bawah prodi ilmu komunikasi, Yes. belum menjadi prodi sendiri. Yes. Nah, UMN salah satu di Indonesia hanya ada 7, 3 di Pulau Jawa dan UMN salah satunya. Gokil. Jadi prestasi bisa dilihat dari sisi fakultas juga. Betul, gitu betul, ya. betul. Keren. Kalau menang-menang lomba gitu pernah Pak? Mahasiswa kita banyak ya menang-menang lomba. Saya sendiri nggak hafal itu, soalnya dicatatnya oleh kemahasiswaan. Nah, tapi yang pasti setiap tahunnya kita itu punya mekanisme kolaborasi sama industri. Kita bikin event yang namanya Pride. Pride PR and Ideas, yang setiap tahunnya itu ada seminar dan lomba-lomba, di mana nanti kita kerjasama dengan agensi-agensi, baik itu PR maupun advertising. Pemenangnya kalau dari internal itu akan dapat golden ticket untuk langsung magang di agensi tersebut. Wow. Gitu. Magang di agensi bro. Keren. Prestis Langsung banget gitu loh ya. untuk teman-teman di Ilkom tuh. Kok dulu nggak ada ya Pak ini? Lu nya ya. Oke. Pak, nah ini pertanyaan penting juga. Pasti kan mereka yang kuliah tuh pengennya nanti ke depan setelah kuliah langsung kerja Pak. Nggak mungkin nggak. Yes. Prospek karirnya tuh teman-teman SC ini bisa kerja kemana aja sih Pak? Boleh jelasin nggak sih Pak? Bidangnya apa atau di perusahaan apa misalnya contohnya? Iya. Kalau tadi kan saya juga sebutkan anak sekarang tuh nggak semuanya pengen kerja. Yes. Gitu. Anak sekarang tuh jiwa entrepreneurnya tinggi Banget. Nah, artinya sebenarnya dari bisnis kecil atau terusin bisnis keluarga gitu ya. Ya itu belajar di sini juga. Orang tuanya simpel deh. Orang tuanya punya catering, gimana ngelola catering itu dengan baik. Atau salah satu, menurut saya ini ada salah satu yang menarik. Ada satu alumni kita yang punya pastelia. Pastelia Alumni kita 2010. Gitu. Kesannya sepele ya, cuman jualan risol, jualan pastel gitu ya. Setiap tahun bisa keliling Eropa. Saya baru Punya tahu, Pak. cabang 4 udah. Pastelia enak Pak. Enak di pasar modern BSD, Iya, itu banyak banget. Punya cabang udah 4 setahu saya, di Pasar Modern BSD, di Gading Serpong, di Bintaro Bintaro, sama di Alam Sutra, di Pasar 8 Alam Sutra. Jadi kalau punya orang tuanya punya bisnis, ya bisa dilanjutin. Maksudnya dikelola dengan ilmu-ilmu yang didapetin dari sini. Kalau ibunya punya catering, kan nanti bisa bikin video profile atau bikin tentang produknya, foto produknya dari apa ilmu yang diajarin di sini. Itu kalau untuk jadi entrepreneur. Simple sih, orang tua kan juga kalau punya bisnis, ngapain anak-anaknya kerja, mendingan nerusin aja bisnis orang tuanya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau mau masuk ke korporasi, ke corporate, ya peluangnya banyak. Artinya ada beberapa tempat yang bisa beberapa bidang yang bisa dimasukin. Ke korporasi bisa, misalkan setiap korporasi yang jualan deh apapun atau yang jasa baik B2C maupun B2B pasti punya bagian komunikasi. Betul. Atau kalau nggak punya bagian komunikasi bisa masuk ke bagian marketing atau promotion gitu ya, seperti itu. Atau bisa masuk juga ke advertising agency ataupun di PR agency, ke konsultan lah. Konsultan komunikasi, bisa juga ke konsultan politik seperti itu. Atau bisa juga masuk ke government. Sekarang government itu lagi kencang-kencangnya materi komunikasi publik itu lagi banyak, lagi kencang-kencang. Dulu ya zaman tahun 80-an 90-an namanya humas di pemerintahan itu orang pinggiran.
yang kerjanya cuma clipping koran. Sekarang enggak, justru mereka jadi jubir, juru bicara, punya menyampaikan komunikasi publik. Coba sekarang yang kita lihat siapa? Pak Yuri. Bukan Pak Terawan tiap hari. Sekarang ada Dr. Reisa. Ya kan? Itu bikin mata fresh juga sih. Komunikasi publik. Betul. Bagaimana dia mampu mengkomunikasikan informasi kepada publik tentang situasi dan kondisi tentang COVID ini, gitu. Bukan Pak Menteri yang maju, orang komunikasi publiknya, gitu. Jadi di government sekarang juga bagian komunikasi publik, bagian humas itu juga penting. Jadi bisa masuk ke sana, mulai dari level kementerian bahkan sampai ke kecamatan itu ada. Luas banget. Luas, dan memang kalau ada apapun, misalnya ada strategi perusahaan baru atau ada permasalahan di perusahaan, pasti yang muncul duluan adalah tadi ya. Satu lagi kalau memang dia itu istilahnya jiwanya, anak sekarang ini Gen Z ini lebih terkenal punya jiwa sosial yang lebih besar daripada angkatan saya, gitu. Bisa kemana mereka kalau dia sekolah komunikasi? Bisa masuk NGO. Iya, bisa masuk ke Greenpeace, WWF atau NGO lokal. Itu kan NGO juga butuh komunikasi publik. Gitu. Sekarang kayak crowdfunding gitu juga butuh orang komunikasinya. Apaan lagi nih pengumpulan dana untuk ini? Ya, atau startup, misalkan startup sebenarnya kita juga kolaborasi sama. Nah, di UMN ini salah satu kelebihan sebenarnya kita punya Skystar. Skystar itu adalah bisnis inkubator yang sebenarnya menginkubate, memfasilitasi teman-teman yang punya ide bisnis. Jadi mungkin orang tuanya udah punya bisnis, mereka ingin punya bisnis sendiri, nggak mau nerusin punya orang tua, mereka nggak mau kerja, mereka mau bisnis sendiri. Nah, ide-ide bisnis itu bisa ditampung, bisa dikelola, diinkubate, difasilitasi oleh Skystar. Dan kebetulan ada beberapa mahasiswa kita juga yang kemarin sempat sudah dapat dana hibah dari Dikti. Ya, menang kompetisi juga karena difasilitasi oleh oleh Skystar. Ya. Kita punya mata kuliahnya khusus namanya sociopreneurship. Entrepreneur yang bergerak di bidang sosial. Nah, ada satu sebenarnya yang saya perlu teman-teman yang kita itu dosennya kan kebanyakan muda-muda. Itu. Benar. Ini saya termasuk dosen yang tua nih, tapi dosen-dosen di UMN itu tuh 70% praktisi banyak. Jadi memang punya pengalaman di industri, kemudian dibawa ke sini. Dan banyak juga yang kita impor dari praktisi kemudian jadi dosen full time. Gitu. Ada satu dosen kita selebgram dan tweet. Iya. Influencer di mana-mana. Kita jadiin dosen sekarang. Jadi kalau dia ngajarin tentang digital strategy communication, tentang media sosial, itu experience pengalamannya dia. Followersnya 110.000 apa ya? 110.000. Siapa? Ya, Kuliah tahu ya. Sebenarnya itu kuliah di mana? Ya, benar. Masuk SC dari nama dosennya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Asik diskusinya hari ini. Keren banget, saya sih jujur aja sampai amazed sih Pak. Karena jadi nggak cuma melulu soal brand, nggak melulu soal perusahaan, korporat, tapi bisa juga grup band, personal, luas. Sambil nunggu itu doain ya, moga-moga tahun depan kita buka S2. Oh yes, saya dengar itu Pak. Biasanya kalau tungguin aja tahun depan, pasti tahun ini udah keluar. Biasanya kayak gitu ya. Kayak lep aja, oke. Itu Pak Eko, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Oke, teman-teman nggak usah banyak lama-lama lagi. Yes. Jadi belajar di strategy communication tuh sangat-sangat menarik. Betul. Ya. Nah, jadi kesempatannya juga masih terbuka untuk pendaftaran di UMN. Yes. Jadi kalian bisa langsung daftar aja, cari infonya dulu di website kita di umn.ac.id, dan kalian bisa juga langsung daftar di pmb.umn.ac.id. Yes, dan kebetulan promonya bulan ini kita masih free. Ya, Yes. caranya nanti sebelum kalian submit pas di PMB itu nanti ada kolom free Kode voucher. Kode voucher, sorry ya. Nanti kalian isinya free form.
Yes. FREEFORM nanti ada di sini. Huruf besar semua Huruf tanpa besar spasi. semua, tanpa spasi. Oke, dan kita mau ingetin juga teman-teman untuk tanggal 27 Juni tahun 2020 Ada apa itu, men? ada open house. Yes, Ya. open house untuk anak-anak. Yang lulusan 2020 kemarin ini. Yes, yang Ya. tahun ini. Jadi Yang masih tahun ada ini. informasi yang lebih lengkap lagi. Kalian boleh langsung cek aja di sosial media kita. Ada di mana, men? Di Sosial YouTube media kita, di YouTube, Facebook, sama di Instagram. Yes. Sosial media kita namanya Universitas Multimedia Nusantara. Yes, Dan di Instagram ada satu satu lagi @pmb.umn. Oke, kalau misalnya kalian masih belum jelas, pengen tanya-tanya juga lebih dalam ke acaranya gimana ya, atau mau nanya program studinya kayak gimana, kalian langsung bisa buka website kita. Di situ ada banyak nomor marketing, kalian bisa pilih salah satu atau pop up di WhatsApp kita. Yes, atau kalian bisa konsultasi Zoom. Yes, nanti Karena alamat Zoom-nya di masih sini. PSBB. Ya, Oke. tatap muka bukan? Oh iya, Tatap muka ya. benar. Konsultasi tatap muka. Oke, gitu sekian. Jangan lupa untuk follow Instagramnya kita juga di Kevos. Yes, ada di @kevosarifsen dan ada di Andrianto GP. Kita berdua mohon pamit atas waktunya. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast. Uhuy.